Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi ya, walaupun hanya lewat sebuah video. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa mempelajari tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Sebelum kita mempelajari tema ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita menjadi lancar ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita hari ini menjadi lancar ya. Dan apa yang akan kita dapatkan bisa kita pahami dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, bagaimana kalian di rumah? Masih semangat belajar kan? Bu Guru berharap kalian selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Walaupun dalam suasana pandemi, kalian tetap harus semangat belajar dan giat untuk belajar. Karena masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Anak-anak, Bu Guru punya lagu loh tentang corona. Kalian mau dengar? Baiklah, kita bernyanyi bersama-sama ya. Corona, corona, virus berbahaya, demam, batuk, pilek, itu gejalanya. Cucilah tanganmu, pakai masker selalu. Corona, corona, di rumah aja. Ya anak-anak, meskipun virus corona sangat berbahaya, tapi kita bisa menanggulanginya, yaitu dengan cara cuci tangan pakai sabun. Kemudian hindari kerumunan, jangan bepergian, dan juga selalu pakai masker. Selain itu, kalian juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Baiklah anak-anak, coba lihat, Bu Guru punya apa nih? Ya, ini adalah jagung. Siapa yang pernah makan jagung? Nah, tumbuhan jagung ini berkembang biak dengan cara apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan mempelajarinya hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, kamu akan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam sebuah diagram. Yang kedua, setelah mengamati bunga, kamu akan mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang kamu buat dan menyebutkan manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kamu akan mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Dan yang keempat, setelah membaca teks tentang ASEAN, kamu akan mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya serta membandingkan dua negara dengan benar. Baiklah anak-anak, ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, coba perhatikan, Bu Guru punya gambar apa nih? Ya anak-anak, di sini ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan, ada gambar manusia. Ini di sini ada gambar kelinci sedang makan wortel ya. Nah anak-anak, kira-kira apa ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Serta apa ya manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Ya, benar sekali. Hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia salah satunya coba sebagai sumber energi bagi manusia, sebagai bahan makanan bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, serta sumber oksigen untuk bernafas. Serta kalau tumbuhan yang besar-besar, pohon besar itu akarnya kan lebat ya di dalam tanah, itu fungsinya untuk mengikat air tanah sehingga tidak akan terjadi banjir dan tidak akan terjadi tanah longsor. Anak-anak, selain itu, tumbuhan yang lebat dan daunnya rimbun itu juga berfungsi sebagai peneduh dalam kehidupan sehari-hari ya.
Dan sekarang yang sedang viral di dunia kita ini ya, itu banyak ibu-ibu yang mencari tanaman hias. Ya, tentu saja tumbuhan atau tanaman berfungsi sebagai hiasan. Apakah di rumah kalian memiliki banyak tanaman hias? Jangan lupa anak-anak, rawat dan jaga baik-baik ya tanaman hias kalian. Setelah mengetahui berbagai macam manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, Edo ingin belajar lebih jauh cara perkembangbiakan tumbuhan. Ayo kita cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo berkunjung ke rumah pamannya di desa. Dia adalah seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya bukan hanya untuk berlibur saja, tetapi Edo pergi ke sana juga ingin belajar. Ibu gurunya Edo memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang mereka lihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang cara perkembangbiakan tanaman jagung. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Ayo kita baca bersama-sama. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, di Pulau Madura, menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itu terjadi, terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat kita amati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus terus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen mereka. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahami perkembangbiakan jagung? Kalau kalian masih belum memahami, ayo buka buku tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1 ya. Lalu baca dan cermati secara seksama teks tentang bagaimana cara perkembangbiakan jagung. Anak-anak, setelah membaca dengan seksama teks tentang bagaimana jagung berkembang biak, kalian bisa menuliskan ide pokok serta informasi penting dari teks tersebut ya. Namun sebelum kita menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut, kita akan mempelajari bersama bagaimana cara menentukan ide pokok dan menuliskan informasi penting ya. Anak-anak, mencari informasi merupakan kegiatan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi berisi tentang penerangan, pemberitahuan kabar, atau berita tentang sesuatu. Pada paragraf yang pertama,
informasi yang kita dapatkan adalah membahas tentang tanaman jagung dijadikan sebagai bahan makanan ya. Masih ingat daerah mana di Indonesia yang menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya? Ya, tepat sekali di daerah Madura. Pada paragraf yang kedua, kita mendapatkan informasi tentang cara pengembangbiakan jagung oleh petani. Yaitu dengan cara apa? Menanam bijinya. Tepat sekali. Pada paragraf yang ketiga, kita mendapatkan informasi tentang pengembangbiakan tanaman jagung. Nah, anak-anak, dari ketiga poin ini dapat kita simpulkan dari teks tersebut, topik bacaannya adalah perkembangbiakan atau pengembangbiakan tanaman jagung. Nah, anak-anak, kita dapat menyebutkan topik bacaan sebagai ide pokok. Baiklah anak-anak, ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf atau biasa kita sebut dengan topik bacaan. Sedangkan informasi merupakan penerangan atau pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Selanjutnya, informasi penting merupakan pengetahuan yang didapatkan dari sebuah teks bacaan. Bagaimana? Sudah bisa memahaminya kan? Nah, anak-anak, ide pokok suatu bacaan dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Untuk ide pokok yang disampaikan secara tersurat atau tertulis, isi ide pokok terdapat pada paragraf dengan disampaikan secara langsung atau ditulis secara langsung. Sedangkan ide pokok yang tersirat disampaikan secara tersirat atau tidak langsung, yaitu melalui kalimat-kalimat yang menyinggung ide pokok. Cara mendapatkan ide pokok bacaan yang disampaikan secara tersirat, kalian perlu memahami bacaan kemudian menyimpulkan menjadi ide pokok bacaan. Untuk mengetahuinya, ayo kita cermati langkah-langkah menemukan ide pokok berikut ini. Ya anak-anak, langkah-langkah menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok bacaan akan sangat mudah untuk kalian lakukan jika kalian mengikuti langkah-langkah menentukan ide pokok yang akan Bu Guru sampaikan. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menemukan sebuah ide pokok bacaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat sehingga kalian akan memahami isi paragraf. Yang kedua, kalian harus mencari kalimat utama dari bacaan yang kalian baca. Yang ketiga, kalian ubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan atau isi pada kalimat utama yang telah kalian temukan. Dan yang kelima, baca kembali bacaan tersebut dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan yang sedang kalian cari. Baik anak-anak, kalian buka buku siswa halaman 2 dan 3 ya. Di sini ada bacaan yang setelah Bu Guru sampaikan tadi. Bagaimana jagung berkembang biak? Pada paragraf yang pertama, kita temukan ide pokok bacaan bahwa jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Dan tugas kalian cari ide pokok pada paragraf-paragraf yang selanjutnya ya. Kemudian tulis dalam diagram seperti yang terdapat pada buku siswa halaman 4. Baik anak-anak, semangat ya. Ayo kerjakan dengan baik, kalian pasti bisa. Anak-anak, setelah kalian menemukan beberapa ide pokok bacaan, untuk menambah semangat kalian, Bu Guru akan mengajarkan keprok Banyumas. Ayo perhatikan baik-baik dan tirukan ya. Keprok Banyumas. Inyong-inyong, rika-rika, inyong-rika,
Wong Banyumas, Banyumas Satria, Banyumas Better. Baik anak-anak, bagaimana? Bagus kan ya keprok Banyumas? Ya anak-anak, Bu Guru akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Anak-anak, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin tersebut sebagian akan jatuh di atas kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Pohon jagung akan tumbuh karena terjadi pembuahan tersebut ya. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ayo kita amati bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagaimana ya proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbunga? Apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, pada pembelajaran kali ini Bu Mei akan menjelaskan tentang bunga dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan generatif, Bu Guru akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak, kita perhatikan dari bawah. Ini merupakan tangkai bunga ya. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan ranting. Selanjutnya ada dasar bunga. Nah, ini anak-anak, dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga ya. Kemudian ada bakal biji. Ini ya anak-anak, ini merupakan gambar bakal biji. Bakal biji merupakan bagian bunga yang akan berkembang menjadi biji pada tumbuhan. Selanjutnya ada kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar dan menyelimuti mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian yang berwarna-warni dan sangat cantik. Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga yang bisa menarik perhatian serangga. Selanjutnya ada alat kelamin pada bunga. Yang pertama, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang tentunya fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada bunga. Benang sari ini terdiri atas tangkai sari dan kepala sari, di mana pada kepala sari terdapat serbuk sari. Yang selanjutnya adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Di bagian ujung putik terdapat kepala putik. Nah, anak-anak, di bagian putik yang panjang ini disebut tangkai putik. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian bunga. Suatu bunga dinamakan bunga lengkap apabila memiliki tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, mahkota bunga, kemudian ada benang sari dan juga putik. Sedangkan suatu bunga dinamakan bunga tidak lengkap apabila salah satu dari bagian-bagian bunga tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sih fungsi bunga itu apa? Ya, ada yang menjawab sebagai hiasan. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak sekali ibu-ibu atau ibu kalian yang suka menanam bunga. Termasuk Bu Guru ya, Bu Guru juga suka menanam bunga sebagai hiasan di rumah. Namun ada fungsi bunga yang sangat penting bagi kehidupan manusia loh. Dan ini merupakan fungsi utama dari suatu bunga, yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual.
yaitu melibatkan bunga sebagai alat perkembangbiakannya, di mana proses perkembangbiakannya membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan, yaitu benang sari dan kepala putik. Anak-anak, perkembangbiakan generatif diawali dengan proses pembuahan. Pembuahan itu merupakan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Bagaimana? Sudah paham ya tentang cara perkembangbiakan generatif pada bunga? Nah, anak-anak, sekarang tugasmu adalah coba buka buku siswa halaman 6 ya. Amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Lalu gambarkan bagian-bagian bunga pada tabel seperti yang terdapat pada buku. Kemudian tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Ayo anak-anak, semangat ya. Nah anak-anak, Bu Guru juga punya gambar bunga. Ada yang tahu ini gambar bunga apa? Ya, ini adalah gambar bunga sepatu. Anak-anak, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia loh. Di negara-negara lain seperti negara tetangga kita memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya dengan di Indonesia. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga ya. Yang pertama, bunga sepatu ini. Bunga sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Selanjutnya, ada gambar bunga apa ya? Ini adalah bunga Kamboja. Perhatikan bunga Kamboja pada layar ya. Anak-anak, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja ini dapat ditemukan di Indonesia dan Laos loh. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Wah, sangat menarik ya kesamaan geografis. Ternyata membuat bunga-bunga yang tumbuh di Indonesia dan negara tetangga menjadi sama ya. Anak-anak, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Ternyata masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, atau dalam bahasa Inggris adalah Association of Southeast Asian Nations, yaitu persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. ASEAN memiliki 10 negara anggota. Ayo kita perhatikan peta ASEAN berikut ini ya. Anak-anak, ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Adakah yang penasaran sebenarnya siapa sih negara-negara pencetus ASEAN ini? Ayo kita simak materinya dengan baik-baik ya. Nah, sebelum Bu Guru menyampaikan lebih banyak, Bu Guru punya lagu untuk kalian hafalkan ya. Judulnya lagu ASEAN. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia Jakarta, Singapurnya Singapura, Filipina Manila,
Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kambodjanya Phnom Penh, Vietnam Hanoi, Malaysia Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar adanya di Naypyidaw. Mari kita menghafal negara di ASEAN. Mari belajar mata uang Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Thailand baht Thailand, Malaysia ringgit Malaysia, Filipinanya peso, Bruneinya dolar Brunei, Kamboja mata uangnya riel, Laosnya laokip, Vietnam mata uang dong, Myanmar mata uang kyat, itu negara ASEAN. Mari kita belajar negara ASEAN lewat lagu sehingga kita pintar. Bagaimana? Bagus tidak lagunya? Tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, kemudian Tanat Homan dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Adam Malik dari Indonesia. Ya, sudah bisa semuanya ya. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Baiklah anak-anak, sungguh menarik bukan belajar negara-negara di ASEAN? Kamu tentu saja akan mempelajari negara-negara ASEAN lebih banyak lagi tentang kondisi geografisnya atau tentang sosial budayanya, dan bahkan tentang kerjasama di negara-negara ASEAN pada pembelajaran berikutnya. Hari ini cukup sekian ya pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelumnya, mari kita merenungkan terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian, hal apa yang paling menarik dalam pelajaran yang Bu Guru sampaikan? Ayo anak-anak, tulis di buku tugasmu ya. Kemudian, tugasmu bersama orang tua bisa dilihat pada halaman 16 buku siswa ya. Perhatikan lingkungan rumahmu. Adakah tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif atau dengan secara kawin melalui bunga? Diskusikan dengan orang tuamu dan sampaikan hasilnya kepada gurumu. Baik anak-anak, apakah sudah jelas tugasnya? Nah, anak-anak, supaya kamu lebih memahaminya, ayo kerjakan tugas-tugas yang telah Bu Guru sampaikan tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian tetap jaga kesehatan. Di masa pandemi ini, jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun, selalu menggunakan masker, hindari kerumunan, dan jangan bepergian. Tetap di rumah saja, belajar bersama Bu Guru ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.